Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di hari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue telah sampai di Kekaisaran Asura bersama dengan Yan Xiao. Di sana Lin Yue bertemu dengan Xiao Chen, adik dari ketua Kekaisaran Asura pada saat ini. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan Lin Yue yang berlatih di sana, tapi seorang murid datang. Tuan Penasehat Panglima Xiongba datang bertamu. Ya baiklah, biarkan dia masuk, jawab Lin Yue. Terlihat Xiongba, ketua dari 3 panglima besar sekte Kekaisaran Asura. Aku mendengar Nona Asura mengundang Tuan Penasehat Sekte Kekaisaran Kecapi yang hebat datang ke sini. Aku pun tidak sabar untuk berjumpa denganmu. Lin Yue berkata, aku tahu Panglima Xiongba memiliki kekuatan tempur yang hebat. Tak kusangka ya masih ada orang yang bisa melukai Panglima. Xiongba di sana memberi salam. Ya, Tuan Penasehat memang hebat dan sensitif. Aku telah terluka oleh sesuatu di gua misterius di pulau terpencil di wilayah luar perbatasan. Lin Yue berpikir, pasti ulah bulu itu. Bulu itu semakin kuat ya. Xiongba pun menjelaskan kenapa ia bisa terluka. Benar saja, karena bulu itu. Iya, dengar-dengar ada benda pusaka berharga di sana. Sayangnya lawan yang menjaga terlalu kuat. Aku saja hampir mati di sana. Lin Yue bertanya, Panglima berkata demikian pasti ingin memancing aku pergi ke sana bersamamu kan? Hehe, Tuan Penasehat, jangan berpikiran aneh. Aku hanya bercerita saja. Aku kesini kali ini hanya ingin melihat kehebatan Tuan Penasehat saja. Lin Yue menjawab, aku tidak memiliki kehebatan apapun. Tuan Penasehat sudah terlalu rendah hati, kata Xiongba. Aku sudah mendengar semua kisah hebatmu. Ayolah kita bertarung. Aku tidak tertarik, jawab Lin Yue lagi. Lalu Xiongba pun marah. Kalau begitu jangan salahkan aku tidak sopan. Namun Xiao Chen melindungi Lin Yue. Panglima Xiongba ingin bertarung, kalau begitu biarkan aku saja yang melayani, kata Xiao Chen. Apa? Putri Xiao Chen, kamu di sini, kata Xiongba. Lalu Xiao Chen memukul wajah dari Xiongba hingga babak belur. Xiongba pun jatuh terpental di sana. Ia langsung berlutut. Maaf ya Putri Chen, maaf sekali lagi. Xiao Chen berkata padanya, hei, dia adalah tamu agung dari sekte Kekaisaran Kecapi. Lin Yue, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuhnya? Mendengar hal itu, Xiongba pun takut. Maaf ya, semua ini salahku. Aku hanya ingin mencoba kekuatannya saja. Aku akan pergi dari sini sekarang juga kok. Ya sudah, pergilah dari sini sekarang juga. Terlihat Xiongba sudah pergi. Lin Yue bertanya kepada Xiao Chen, hei, kenapa kamu datang begitu cepat, Xiao Chen? Ya, aku harus melindungi guru, jadi aku mengutus orang untuk mengawasi tempat ini. Lin Yue berkata lagi, ya baiklah, tapi kamu tidak perlu mengawasiku lagi ya. Kenapa memangnya? Tanya Xiao Chen. Lin Yue menjawab, kamu saja tidak bisa mengalahkanku. Hanya ketua kaisar yang bisa mengalahkanku sekarang. Xiao Chen pun pergi di sana. Ya sudahlah, baik, aku akan membubarkan semua orang yang ada di sini. Terlihat tengah malam pun tiba. Lin Yue lagi bertapa di sana. Lin Yue berkata, hal yang sudah mengejutkan bahwa ketua Kaisar Asura harus menyelinap ke sini ya. Terlihat Luo Ming, ketua Kaisar Sekte Kekaisaran Asura. Dia adalah tahap Emperor King tingkat 3 puncak. Ketua Kekaisaran Asura berkata, tak kusangka kamu bisa mengetahui keberadaanku ya. Lin Yue menjawab, hanya teknik penyembunyian ruang dan waktu hampa, aku masih bisa menyadarinya lah. Ketua Kekaisaran Asura tertarik dengan Lin Yue. Ya bagus, kamu sangat mirip ya dengan Kaisar Langit Xiu. Aku sudah menyadari itu semenjak kamu masuk ke sini. Apakah dia mengutusmu ke sini, Kaisar Langit Xiu itu? Lin Yue menjawab, kami hanya kelihatan mirip saja. Sebenarnya aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Ketua Kekaisaran Asura berkata lagi,
Ya, karena gagal bernegosiasi denganku, Kaisar Langit Ziu bertarung denganku. Aku tahu jelas aura energinya. Kamu ada hubungan atau tidak dengannya, aku akan mengetahuinya dengan sekali coba. Lin Yue pun mengeluarkan yaksanya. Ya, silakan coba saja. Dan mereka mengadu kekuatan di sana. Namun sepertinya mereka berdua tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan setelah itu, ketua Kekaisaran Asura berkata, "Kamu memang pantas ya menjadi tuan penasehat sekte Kekaisaran Kecapi." "Ya, terima kasih atas pujian darimu," jawab Lin Yue. Ketua Kekaisaran Asura pergi begitu saja dan berteriak, "Aku akan mempercayaimu sekarang, tapi aku pasti akan membunuhmu kalau kamu mengacaukan rencanaku." Dan diperlihatkan Lin Yue bucat-bucat selama ini ia menahannya. Ia berpikir ketua Kekaisaran Asura ini memang kuat sekali. Hanya ujian sederhana saja sudah mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Tapi dia begitu takut dengan Kaisar Langit Ziu. Mungkin Kaisar Langit Ziu sudah lebih kuat darinya sekarang. Aku harus segera mengumpulkan seluruh kunci nih. Terlihat Yang Zhou datang bersama dengan Xiao Chen. "Hei Lin Yue, kamu terluka ya?" "Master, aku merasakan aura ketua kaisar. Di sini kamu kenapa?" Lin Yue menjawab, "Aku hanya luka ringan saja. Kalian tidak perlu khawatir denganku." Lalu Yang Zhou khawatir datang kepada Lin Yue. "Tidak, aku tidak ingin mempertaruhkan nyawamu lagi. Aku tidak mau teratai siluman itu lagi. Biarkanlah kamu hidup, Lin Yue." Lalu Lin Yue pun memegang wajahnya. "Tenang sajalah, aku tidak akan mempertaruhkan nyawa ini." Lin Yue pun langsung memakai tekniknya dan membuat Yan Zhou tertidur perlahan. Dan pada akhirnya Yan Zhou tertidur di pelukan Lin Yue. "Tidurlah, saat kamu bangun segalanya sudah terselesaikan nanti." Xiao Chen bertanya, "Apakah kakakku menyusahkan kamu tadi?" "Ah, tidak. Dia sepertinya tidak ingin mempersulit kondisi, jadi hanya menguji sebentar lalu pergi." Xiao Chen berkata lagi, "Guru, tenang saja ya, aku tidak akan membiarkan kakakku melukaimu." Lin Yue menjawab, "Sepertinya hubunganmu dengan kakakmu tidak begitu akur ya." Xiao Chen menjelaskan, "Iya betul, demi mencapai tahap Emperor Sovereign, dia sampai membunuh ayah, kakaknya, dan seluruh anggota sekte Kekaisaran Asura. Aku sudah tidak mengakuinya sebagai kakakku." Dengan hal itu Lin Yue berkata, "Ya, sepertinya kamu tahu hal yang berhubungan dengannya ya. Pulau Tianwei akan dibuka besok. Kamu bawa Yan Zhou dulu kembali ke istananya dan tunggu aku kembali ya." "Ya, tenang saja," kata Xiao Chen. "Aku akan melindungi kakak Asura dengan baik." Lin Yue pun berpikir, "Ya, aku hanya perlu menunggu Pulau Tianwei dibuka besok." Terlihat keesokan harinya bagian pinggir Pulau Tianwei. Lin Yue pun sudah datang di sana, diapit dengan Panglima Kekaisaran Asura. Shen Chong berkata, "Tuan penasehat, inilah Pulau Tianwei sekte kami." Xiongba berkata, "Ya, dengar-dengar pulau ini berasal dari planet lain yang dibawa oleh Kaisar Dara Asura kuno ke sini puluhan ribu tahun yang lalu." Terlihat murid dari Xiongba di sana bertransmisi suara. "Panglima, Tuan Asura luka parah. Hanya Tuan Lin yang datang ke sini." Xiongba berkata dengan transmisi suara lagi, "Ya baiklah, musuh berkurang satu. Beritahu kepada semua orang ya. Nanti kalau dia berani merebut siluman teratai, langsung bunuh saja." "Ya baiklah, Panglima." Terlihat Shen Chong juga transmisi suara ke muridnya. "Tuan penasehat Lin ini sangat hebat," kata Shen Chong. "Setelah masuk ke pulau, kita harus mencari kesempatan dengan Panglima Xiongba bergabung untuk membunuhnya." "Ya baiklah," kata muridnya. Rupanya para Panglima Asura ini ingin membunuh Lin Yue. Lalu dari langit datanglah satu sosok di sana secara tiba-tiba. Ternyata itu adalah ketua Kekaisaran Asura. "Hei, Pulau Tianwei akan segera dibuka. Semuanya bersiap-siaplah." Terlihat Shen Chong dan juga Xiongba sujud. Ketua Kaisar." Namun Lin Yue berdiri tegap. Ketua Kaisar Asura pun bertanya, "Hei, kenapa hanya Tuan penasehat seorang diri di sini? Mana yang lainnya?" Lin Yue menjawab, "Karena aku seorang diri sudahlah cukup. Cepatlah mulai, waktuku sangat mendesak," kata Lin Yue. Ketua Kekaisaran Asura membuka gerbang itu. "Aku berharap kamu tidak hanya berlagak ya di depan kami." Dan gerbang itu terbuka. Terlihat mulut goa di sana. Para panglima berkata, "Silakan ya Tuan penasehat, kamu adalah tamu, jadi silakan masuk terlebih dahulu." Shen Chong berpikir, dia seharusnya tidak tahu ada formasi pelindung di pintu masuk. Hanya orang yang memiliki mantra darah dewa yang bisa masuk. Orang luar yang masuk pasti akan terpental keluar dan luka parah. Namun Lin Yue pun masuk begitu saja di sana. "Ya sudah, baiklah."
Lin Yue segera memakai segel darah asuranya yang telah ia dapatkan di gerbang Asura. Aktif. Lalu dengan mudahnya Lin Yue masuk ke dalam sana. Heranlah para panglima. Dia bisa langsung masuk. Kenapa formasi tidak bereaksi ya? Ya sudahlah, ayo kita juga masuk, kata Xiongba. Ya sudah semuanya, ayo masuk, jawab Shen Chong. Terlihat Lin Yue berpikir di sana. Sebelumnya aku harus menguras banyak tenaga baru bisa masuk ke sini. Sekarang hanya perlu mengaktifkan segel darah Dewa Asura, sudah bisa melewati semua formasi. Benar-benar menghemat waktu dan tenaga. Terlihat ada 2 cabang jalan di sana. Lin Yue berpikir, aku tidak akan merebut teratai siluman. Aku akan pergi mengambil benda pusaka yang lainnya dulu. Lin Yue memilih jalur yang kiri di sana. Terlihat Shen Chong dan juga Xiongba tidak bisa mengejar Lin Yue. Di mana Lin Yue itu? Iya, tempat ini seperti labirin. Dia seharusnya sudah tersesat, tapi dia orang yang licik. Kita harus lebih berhati-hati. Kita bekerja sama ya untuk mengambil teratai siluman dulu, baru membahas cara pembagiannya. Oke? Ya baiklah, jawab Xiongba. Lalu terlihat Lin Yue sudah sampai di suatu dinding. Lin Yue berpikir, aku menemukannya. Ada gelombang energi segel darah dewa di sini. Lin Yue pun langsung membuka dinding itu. Ya, seharusnya berada di sini. Terlihat kolam darah di sana. Yes, aku menemukan kolam darah iblis kedua. Lin Yue masuk ke sana dan memulihkan dinding itu dan menutup rapat-rapat. Ia berpikir, ada begitu banyak orang yang datang kali ini, aku harus lebih berhati-hati lagi. Terlihat tidak lama dari sana Lin Yue berendam di kolam itu. Aku berharap Luo Ziochen bisa bertahan hingga aku kembali. Lalu diperlihatkan di Kekaisaran Asura di luar. Putri Chen, kenapa kamu menghalangiku? Ternyata ada Ziochen yang menghalangi jalan ketua Kaisar Asura. Ya, karena aku sudah berjanji pada orang akan melindungi kakak Xiao Xiao di sini. Ketua Kekaisaran Asura berkata, kalau aku ingin membunuh Yan Xiao Xiao, aku pasti akan melakukannya dari dulu. Kenapa harus menunggu sampai saat ini? Xiao Chen pun tahu dan ia berkata, ya kamu kira aku tidak tahu? Teratai siluman tidak bisa membuka mantra darah dewa, melainkan akan menyerap darah mereka saja. Kamu ingin membawa Kak Xiao Xiao pergi ke Pulau Tianwai agar peluang pembentukan darah Emperor Sovereign menjadi lebih besar, benar kan? Kagetlah ketua Kaisar Asura. Ya, kamu mengetahui banyak hal ya. Minggirlah, percaya tidak aku juga akan membunuhmu. Xiao Chen berkata, ya aku percaya kamu saja bisa membunuh ayah, kakak kandungmu, apalagi aku yang hanya adik angkatmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu masuk bertemu Yan Xiao Xiao. Ketua Kaisar berkata, kamu melakukan semua ini hanya demi Tuan Penasihat Lin itu ya? Apa itu setara? Xiao Chen pun berteriak, demi mencapai tahap Emperor Sovereign, kamu mengorbankan nyawa 2 panglima dan juga nyawa anggota sekte. Sekarang kamu juga ingin mengorbankan nyawa Kak Xiao Xiao. Apakah kamu merasa pantas? Terlihat ketua Kekaisaran Asura menggunakan raga sejati dia. Luo Ziochen, sepertinya aku sudah meremehkanmu. Hei Luo Ziochen, akan tetapi tidak ada orang yang bisa menghentikanku. Ziochen mengeluarkan raga sejatinya juga. Ya, kamu tidak mungkin bisa mengalahkan guruku nanti. Lalu diperlihatkan di kamarnya Yan Xiao Xiao. Ternyata Yan Xiao Xiao sudah tersadar di sana. Lalu ia pun kaget. Gawat, mantra darah dewa yang di tubuhku bereaksi. Apakah teratai siluman sudah muncul ya? Lalu ia pun bergegas keluar. Tidak, aku harus keluar melihatnya. Ia keluar dan ia berpikir, Lin Yue, aku berharap kamu baik-baik saja di sana ya. Dan ia kaget di tengah jalan. Apa? Putri Chen? Ketua Kaisar? Terlihat Putri Chen dan ketua Kaisar lagi bertarung hebat di sana dan Yan Xiao Xiao melihatnya. Ketua Kaisar Asura melihat Yan Xiao Xiao. Hei Yan Xiao Xiao, akhirnya kamu keluar juga ya. Tapi Yan Xiao Xiao segera kabur dari sana. Hei, kamu tidak mungkin bisa kabur dariku. Xiao Chen pun berteriak, jangan pergi, ayo lanjut bertarung denganku. Xiao Chen berpikir, aku tidak akan membiarkan dia menangkap Kak Xiao Xiao. Dan Xiao Chen mengejar ketua Kaisar Asura. Xiao Chen memakai teknik Phoenix bulu biru. Ketua Kekaisaran Asura memakai teknik naga darah Asura. Kamu jangan mengejarku lagi ya. Kalau tidak aku pasti akan membunuhmu. Terlihat Yan Xiao Xiao di sana. Rupanya Yan Xiao Xiao ingin menolong Lin Yue. Mantra darah dewa semakin sakit. Sepertinya teratai siluman sudah muncul kembali ke dunia. Lalu diperlihatkan Pulau Tianwei, tempat Lin Yue masuk tadi. Lin Yue di sana berendam dan berpikir lagi.
2/3 dari segel darah dewa sudah sempurna. Aku sudah boleh pergi dari sini. Lin Yue pergi dari kolam itu. Cepat sekali, aura teratai siluman ini menjadi begitu kuat. Teratai siluman seharusnya sudah menelan banyak mantra darah dewa sekarang. Terlihat Lin Yue tersentak melihat ke arah depan. Apa? Dan di sana terdapat banyak sekali mayat. Tapi ada satu sosok di ujung sana, sosok besar. Lin Yue berpikir, aroma yang menjijikan. Sepertinya aku sudah semakin dekat dengan teratai siluman. Teratai siluman sudah tumbuh besar ya. Rupanya terlihat teratai siluman itu. Teratai siluman itu ternyata suatu sosok. Ia berkata, hahaha, aku masih mau yang lebih banyak. Lezat sekali. Terlihat Xiongba di sana terluka. Tuan Lin, tolong kami. Begitu pula Sencong. Tolong aku. Lin Yue tidak menolongnya dan berkata, sejak kalian masuk ke sini, takdir kalian sudah ditentukan. Untuk apa aku menolong kalian lagi? Lalu Lin Yue berteriak ke arah teratai siluman. Hei, tak kusangka sudah muncul spiritual. Lalu kenapa ada aura buronan di badanmu? Cepat katakan di mana urutan 1 peringkat hitam. Rupanya badan dari teratai siluman ini terdapat aura dari peringkat 1 hitam, yaitu adalah buronan galaksi. Teratai siluman itu berkata, kamu tinggal di sini saja ya selamanya. Lin Yue pun bisa mengelak serangannya. Hei, tunjukkan kehebatanmu padaku, kata Lin Yue. Diperlihatkan di luar pulau Tianwei, di sana banyak sekali orang yang menunggu. Sudah berlalu 6 jam, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam sana. Ya, Panglima Xiongbo pasti sudah mendapatkan teratai siluman. Terlihat dari pulau itu keluarlah Lin Yue dan juga teratai siluman itu. Terlihat orang-orang yang melihatnya pun terkejut. Itu Panglima Xiongbo sudah keluar. Bukan Panglima Xiongba, melainkan Lin Yue. Terus di mana Panglima Xiongba? Makhluk aneh apa itu? Teratai siluman kah itu? Diperlihatkan di luar pulau Tianwei. Ternyata ketua Kaisar Asura telah menangkap Yan Xiaozhou dan juga Xiao Chen. Luo Xiao Chen, kamu jangan melawanku lagi ya. Terlihat ada teratai siluman yang mendekatinya dan juga Lin Yue. Lin Yue? Dia menghancurkan pulau Tianwei. Lin Yue, apa yang ingin kamu lakukan? Kata ketua Kaisar Asura. Lin Yue menjawab, aku akan memberikanmu hadiah yang besar. Dan teratai siluman itu mengarah ke ketua Kaisar Asura. Tapi ketua Kekaisaran Asura melemparkan Xiao Chen di sana. Mati sana. Dan Lin Yue berhasil menangkap Xiao Chen. Lin Yue berkata, kamu benar-benar kejam ya. Tapi aku tidak akan terkurung di sini. Lin Yue pun bisa lari dengan menggendong Xiao Chen di sana. Namun terlihat ketua Kekaisaran Asura memakai tekniknya, yaitu naga. Karena kamu sudah dewasa sekarang ya, teratai siluman, sudah saatnya memberikan darah Emperor Sovereign kepadaku sekarang. Lalu naga-naga itu pun menyerang teratai di sana dan secara brutal. Tapi terlihat teratai siluman itu tidak menunduk kepada ketua Kaisar Asura. Manusia brengsek. Lalu malah menyerang naga dari teknik ketua Kaisar Asura. Ketua Kaisar Asura melemparkan Yan Xiaozhou. Kamu juga pergilah menjadi santapan lezatnya sana. Terlihat Xiao Chen pun bangun. Gawat Kak Xiaozhou. Ya, tenang saja, jawab Lin Yue. Masih ada aku di sini kok. Lalu Lin Yue pun segera menolong Yan Xiaozhou, menangkapnya sebelum tertangkap oleh teratai siluman di sana. Namun, ketua Kaisar Asura memakai jurus telapak tangan. Lin Yue, kamu sudah tertipu olehku. Tidak ada orang yang bisa menahan seranganku di planet kekaisaran ini. Matilah bersama teratai siluman sekarang. Ternyata Lin Yue telah dijebak oleh ketua Kaisar Asura. Yan Xiaozhou khawatir. Cepat kabur, cepat kabur. Namun Lin Yue tersenyum. Satu telapak yang memusnahkan laksa makhluk memanglah sangat kuat. Tapi dia sudah salah perhitungan. Urutan 1 peringkat hitam sudah merasuki teratai siluman. Mana mungkin bisa ditaklukkan olehnya dengan mudah. Dan terlihat dimensi di belakang ketua Kaisar Asura pun retak. Dan dari retakan itu memunculkan jurus. Jurus itu melukai ketua Kekaisaran Asura. Ketua Kekaisaran Asura terkena jurus itu sampai bucat-bucat. Lalu jurus telapak tangan yang dikeluarkan oleh ketua Kekaisaran Asura tiba-tiba menghilang di depan Lin Yue. Ketua Kekaisaran Asura malah meninggoy. Sekali tusuk doang. Murid dari Kekaisaran Asura yang melihat hal itu kaget semuanya. Ketua Kaisar mati. Ketua Kaisar, mampuslah kita. Dan terlihat ternyata orang yang membunuh ketua Kekaisaran Asura adalah pangeran ke-7 yang sudah dirasuki oleh peringkat 1 hitam atau buronan galaksi. Dan teratai siluman juga anak buah dari peringkat 1 hitam atau buronan galaksi. Pangeran ke-7 yang telah dirasuki di sana bertanya, "Kenapa kamu tahu aku akan datang ke sini?"
Lin Yue menjawab, aku hanya mendebak saja. Lagi pula aku merasakan pergerakan gelombang ruang hampa tadi. Benar saja, dia adalah tuan dari teratai siluman. Dia berkata, kamu sepertinya sedang mencariku ya. Hei Lian Yin, jawab Lin Yue. Tidak, urutan satu peringkat hitam maksudku. Aku sedang mencari raga aslimu, bukan raga bayanganmu. Ternyata pangeran ketujuh telah dirasuki oleh buronan galaksi. Ia berkata, aku hanya perlu menggunakan raga bayangan untuk membunuhmu. Namun Lin Yue menjawabnya, padahal kamu begitu takut dengan master penjara, tapi malah begitu berlagak ya di depanku. Marahlah buronan galaksi. Ada aku dan teratai siluman, pasti kamu mati hari ini. Namun Lin Yue mengeluarkan kecapi kaisarnya. Kamu pernah kalah dengan sekte kekaisaran kecapi. Kenapa kamu yakin dirimu akan bisa menang kali ini? Lin Yue pun menghalang semua serangan dari buronan galaksi itu. Dan terlihat kecapi kaisar milik Lin Yue menangkap tangan, perut, dan kakinya dari buronan galaksi. Terlihat buronan galaksi itu tertawa. Kamu tahu kenapa aku merasuki tubuh ini? Karena aku yakin kamu tidak berani membunuhnya. Namun terlihat rantai dari Lin Yue di sana mencekik tangannya, mencekik kakinya hingga terluka dan berdarah. Marahlah buronan galaksi. Brengsek, tak kusangka kamu begitu kejam orangnya ya. Lin Yue di sana berkata, kenapa? Kamu ingin kabur sekarang jadinya? Lalu buronan galaksi itu pun marah. Kamu jangan berlagak di depanku ya. Sebelum kamu membunuhku, raga ini akan mati terlebih dahulu. Terlihat Zhao Chen berkata, aku ingin membantu guruku. Namun Yan Zhao melarangnya. Tidak perlu, dia pasti bisa mengalahkannya. Kita hanya akan menjadi beban baginya. Lin Yue pun berkata lagi kepada buronan galaksi, apa kamu tahu asal-usul laut darah ini? Buronan galaksi menjawab, aku mengetahui segalanya. Laut darah ini adalah peninggalan dari Pak Tua brengsek Kaisar Darah Asura kuno. Lin Yue bertanya lagi, lalu apakah kamu tahu di mana letak kunci sekte Kekaisaran Asura sekarang? Buronan galaksi menjawab, kunci itu sudah tiada di sini sejak lama. Dari 9 kunci untuk membuka planet sudah hilang 3 buah. Jadi pintu itu hanya bisa dibuka oleh master penjara di masa kejayaannya, atau dia yang telah mencapai tahap Emperor Sovereign. Lin Yue pun bertanya lagi, ya, saat Kaisar Iblis mati, hati Kaisar menghilang. Saat Kaisar Langit Ki mati, senjata Kaisar menghilang. Saat Kaisar Darah Asura mati, segel Kaisar menghilang. Apakah kamu mengira seperti itu? Ya, kamu jangan basa-basi di depanku lagi, kata buronan galaksi. Namun Lin Yue berkata lain, kamu salah karena segel Kaisar tidak menghilang. Terlihat tiba-tiba teratai siluman itu terluka di bawah sana. Buronan galaksi dan yang lainnya pun kaget melihat hal itu. Apa yang terjadi? Makhluk apa itu? Dan terlihat Lin Yue memegang sebuah segel. Ya, semenjak keluar dari Pulau Tianwei, pertarungan hari ini sudah berada dalam pengendalianku. Kagetlah buronan galaksi. Itu kan segel Kaisar. Kamu mendapatkannya? Mustahil. Terlihat Lin Yue memakai segel itu menyerang buronan galaksi. Ya, saat Kaisar Darah meninggal, segel Kaisar terbagi menjadi 3 dan menyatu dengan 3 kolam darah iblis. Kolam ketiga adalah lautan darah ini. Sekarang, ayo rasakan kekuatan dari segel Kaisar ini. Terlihat buronan galaksi itu terkena segel Asura yang dipakai oleh Lin Yue. Aku tidak bisa bergerak. Ini adalah kekuatan waktu dan dimensi. Dan ia terkurung oleh kekuatan dari segel Kaisar Asura. Dan ia berteriak, tidak. Aku sudah membuat 33 raga bayangan. Tak kusangka kamu bisa menghancurkan 2 raga bayanganku. Namun sayangnya, kamu juga tidak bisa akan menghentikanku. Lin Yue pun menjawab, apa? 33 raga bayangan? Ya, maaf saja ya, aku sudah malas bermain denganmu. Waktumu sudah tidak banyak lagi sekarang. Lalu terlihat teratai siluman dan juga pangeran ketujuh terbakar oleh segel Kaisar Asura. Lin Yue pun mendekati pangeran ketujuh. Hei, jangan takut, aku tidak akan membiarkanmu mati. Lin Yue memberikan pil obatnya kepada pangeran ketujuh yang terluka. Ayo, pulihlah kembali. Terlihat tangan itu dan juga tubuh itu pulih seketika dari pangeran ketujuh. Pangeran ketujuh di sana sudah sembuh total. Akhirnya dia pulih total ya, kata Lin Yue. Lalu Lin Yue menggendong pangeran ketujuh. Dan sekarang Lin Yue mendekati teratai siluman. Ia berpikir, sekarang giliranmu. Teratai siluman ternyata udah takut kepada Lin Yue. Hei manusia, aku bersedia tunduk kepadamu. Tolonglah aku. Lin Yue pun memegang wajahnya.
Kamu sudah merasakan kekuatan segel kaisar kan tadi? Kalau kamu tidak mau mati, segera berikanlah benda itu padaku. Ya baiklah, aku akan memberikannya padamu, jawab teratai siluman. Lalu teratai siluman itu mengeluarkan sebuah pil dari mulutnya. Ini adalah darah Emperor Sovereign. Lin Yue pun mengambilnya. Ya baguslah, sayang sekali aku masih tahap Emperor God, masih tidak bisa menyerapnya sekarang. Lalu Lin Yue pun pergi dari sana. Namun terlihat tangan-tangan dari teratai siluman itu ingin melukai Lin Yue. Teratai siluman malah berteriak, "Hei kamu, mati sana, umat manusia!" Lin Yue melihat hal itu pun dengan memakai satu jarinya menebas teratai siluman. "Ah kamu ini, kamu masih ingin menyerangku diam-diam, dasar tidak tahu diri ya." Terlihat Lin Yue sudah kembali dan mendatangi Yan Zhou dan Xiao Chen. Yan Zhou bertanya, "Lin Yue, kamu baik-baik saja kan?" Xiao Chen juga bertanya, "Master, apa kamu terluka sekarang?" "Ya, tenanglah," jawab Lin Yue. "Semuanya sudah berakhir." Lalu terlihat di sekeliling Lin Yue di sana bercahaya. Cahaya itu terang sekali. Bahkan murid-murid dari sekte Kaisaran Asura melihatnya juga. Kenapa pintu kaisar tiba-tiba berubah bentuk? Lin Yue sudah mengalahkan iblis itu. Sebuah keajaiban. Padahal iblis itu membunuh ketua kaisar. Dan terlihat Lin Yue menggendong pangeran ketujuh. Di sana bertanyalah Xiao Chen, "Guru, kenapa kamu menyelamatkan iblis ini?" "Dia bukanlah iblis," jawab Lin Yue. "Dia hanya seseorang yang dirasuki tubuhnya. Kekuatannya meningkat secara paksa, kemungkinan harus istirahat beberapa hari." Lin Yue juga berkata pada Yan Zhou, "Hei Yan Zhou, kemarilah, aku akan membantumu menghapus mantra darah dewa di tanganmu." "Ya baiklah." Dan terlihat Lin Yue menghapus mantra dewa di tangan Yan Zhou pada saat itu. Yan Zhou sekarang sudah tidak ada mantra lagi di tubuhnya, dan ia tidak akan meninggoy oleh mantra itu. Yan Zhou berterima kasih pada Lin Yue. "Terima kasih ya Lin Yue. Ya, sekte Kaisaran Asura tanpa pemimpin sekarang loh. Kalian berdua harus mengurus banyak masalah hari ini. Kalian pergi sibuk sana. Aku akan membawa Lianin pulang dulu ya. Dadah." "Ya baiklah," kata Yan Zhou dan juga Xiao Chen di belakang. Pangeran ketujuh ditidurkan oleh Lin Yue di kamarnya. Di sana ia istirahat. Lin Yue berpikir, semuanya sudah selesai. Aku mau istirahat terlebih dahulu sebentar. Dan Lin Yue di sana bertapa. Aku sudah menyatu dengan segel kaisar tadi. Sekarang waktunya untuk menerobos ke tahap yang lebih tinggi. Lin Yue pun menerobos tahap Emperor God level 7, tahap Emperor God level 8, hingga pada malam hari pun tiba. Di sana Lin Yue baru saja habis bertapa. Ia berpikir lagi, mantap, jarak dengan tahap Emperor King sudah semakin dekat sekarang. Dan terlihat di belakang Lin Yue pangeran ketujuh bangun. Tempat apa ini? Tuan Lin, kenapa kamu berada di sini? Lin Yue bertanya, bagaimana kondisimu? Pangeran ketujuh menjawab, aku sepertinya bermimpi aneh. Itu bukan mimpi, jawab Lin Yue. Ada orang yang masuk dalam tubuhmu sebelumnya. Pangeran ketujuh pun langsung terkejut. Apa merasuki tubuhku? Apa yang terjadi? Ya, ceritanya seperti ini. Lin Yue pun menjelaskan bagaimana ceritanya. Dan ia pun dirasuki oleh buronan galaksi. Mendengar hal itu, pangeran ketujuh pun terkejut. Oh, ternyata begitu. Terima kasih banyak sudah menyelamatkanku. Oh iya, saat aku masih sadar, aku mendengarkan satu informasi. Mungkin kamu akan tertarik mendengarkannya. Aku dengar sekte Kaisaran Langit dan sekte Kaisaran Batin bekerja sama menyerang sekte Kaisaran Dong secara diam-diam pada saat itu. Tetapi ketua kaisar dari Kekaisaran Dong mempertaruhkan seluruh nyawanya, berhasil mengalahkan Kaisar Langit Jiu dan ketua Kaisar Batin. Namun benda pusakanya berhasil dirampas mereka. Lin Yue berkata, menarik sekali, benda pusaka yang dirampas seharusnya adalah sebuah armor kaisar. Lin Yue juga berpikir, cermin langit pusaka mengandalkan batin Kaisar Iblis menciptakan Lin Ziyu, juga memiliki hati batin. Sebelumnya dia merebut api kaisar, sekarang malah merampas armor kaisar. Sepertinya aku tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Dan terlihat Xiao Chen masuk menemui Lin Yue. Guru, gawat, sekte hantu dalam masalah. Orang sekte Kekaisaran Langit dan sekte Kekaisaran Batin sekarang sedang menyerang sekte hantu. Lin Yue mendengar hal itu pun langsung berdiri. Apa? Pergerakan Lin Ziyu termasuk cepat. Sudahlah, ini semua memang seharusnya terjadi. Kalian berdua keluar dulu ya. Aku mau pelatihan tertutup sebentar. Setelah itu kita berangkat ke sekte hantu bareng-bareng. Ya, baiklah.
Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton part dari 1 hingga sekarang. Dan jangan lupa klik like video ini dan subscribe channel ini guys. Dadah semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.